Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi anak-anak ibu dengan Ibu Emi dalam pembelajaran daring IPA kita pada hari ini. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Semoga kalian tetap dalam keadaan semangat, dalam keadaan sehat sehingga kita bisa melanjutkan pembelajaran kita pada hari ini. Baik anak-anak, mari kita lanjutkan. Siapkan dirimu, siapkan alat tulismu, kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada hari ini. Mari. Kompetensi dasar 3.2 mengklasifikasikan makhluk hidup dan benda berdasarkan karakteristik yang diamati. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah kamu dapat mengenal dan menggunakan mikroskop. Pada pertemuan sebelumnya, kamu telah mengenal ada makhluk hidup yang berukuran sangat kecil atau dikenal dengan istilah mikroskopis, seperti virus, bakteri, atau jasad renik lainnya. Mata kita memiliki keterbatasan untuk melihat benda-benda tersebut, sehingga diperlukan alat bantu untuk melihat benda-benda yang berukuran sangat kecil atau mikroskopis tersebut dengan alat yang dikenal dengan nama mikroskop. Nah, hari ini kamu akan belajar untuk mengenal dan menggunakan mikroskop. Kata mikroskop merupakan serapan dari bahasa Yunani, yakni mikro yang berarti kecil dan skopein yang berarti melihat. Jadi mikroskop adalah alat yang digunakan untuk melihat objek dengan ukuran yang sangat kecil atau mikroskopis. Macam-macam mikroskop. Ada mikroskop cahaya seperti yang ada di sekolah kita, mikroskop stereo, dan mikroskop elektron. Kita akan mempelajari bagian-bagian mikroskop. Bagian yang pertama ada bagian optik dan ada bagian mekanik. Bagian optik seperti cermin, diafragma, lensa okuler, dan lensa objektif. Sedangkan bagian mekaniknya terdiri dari kaki mikroskop, sendi inklinasi, kondensor, lengan mikroskop, engsel, meja preparat, penjepit preparat, tabung, revolver, skrup pemutar kasar atau makrometer, dan skrup pemutar halus atau mikrometer. Sekarang kamu perhatikan bagian-bagian mikroskop beserta fungsinya. Lensa okuler berfungsi memperbesar bayangan objek yang terletak pada bagian atas tabung. Tabung fungsinya menghubungkan lensa objektif dan lensa okuler. Revolver untuk menempatkan lensa objektif. Lensa objektif fungsinya memperbesar bayangan objek yang terletak pada revolver. Meja benda untuk meletakkan preparat yang akan diamati. Kondensor fungsi memfokuskan cahaya ke benda yang sedang diamati. Diafragma fungsinya mengatur banyak sedikitnya sinar yang dipantulkan cermin menuju mata. Cermin fungsinya mencari dan mengumpulkan cahaya. Skrup pengarah kasar untuk menggerakkan tabung mikroskop secara cepat. Sedangkan skrup pengarah halus atau mikrometer menggerakkan tabung ke arah atas dan bawah secara lambat. Pegangan mikroskop berfungsi untuk memegang mikroskop.
Penjepit benda fungsinya menjepit preparat yang akan diamati agar tidak bergeser. Sendi inklinasi fungsinya menghubungkan antara kaki dengan lengan mikroskop. Sedangkan kaki mikroskop berfungsi untuk menyangga mikroskop agar berdiri. Cara menggunakan mikroskop: letakkan mikroskop di atas meja dengan cara memegang lengan mikroskop sedemikian rupa sehingga mikroskop berada persis di hadapan pemakai. Kedua, putar revolver sehingga lensa objektif dengan perbesaran lemah berada pada posisi satu poros dengan lensa okuler yang ditandai bunyi klik pada revolver. Ketiga, mengatur cermin dan diafragma untuk melihat kekuatan cahaya yang masuk hingga dari lensa okuler tampak terang berbentuk bulat atau lapang pandangnya sudah terang. Keempat, tempatkan preparat pada meja benda tepat pada lubang meja dan jepit dengan penjepit objek atau benda. Kelima, aturlah fokus yang memperjelas gambar objek dengan cara memutar pemutar kasar atau makrometer sambil dilihat dari lensa okuler. Dan untuk mempertajam gambar, putarlah pemutar halus atau mikrometer. Keenam, apabila bayangan objek sudah ditemukan, maka untuk memperbesar gambar, gantilah lensa objektif dengan ukuran dari 10 kali, 40 kali, atau 100 kali dengan cara memutar revolver hingga bunyi klik. Ketujuh, apabila kamu telah selesai mengamati gambar, selesai menggunakan mikroskop, bersihkan mikroskop dan simpanlah pada tempat yang tidak lembab. Baik anak-anak ibu seluruhnya, demikianlah tadi pembelajaran daring IPA kita pada hari ini. Semoga apa yang sudah ibu sampaikan bisa kalian pahami dan bisa kalian laksanakan atau kerjakan tugas kalian yang akan ibu share melalui Google Classroom atau WA dan segera kirim kepada ibu. Oke anak-anak ibu, tetap semangat. Terima kasih.